Latih dirimu untuk tidak bereaksi berlebihan. Jika kamu masih saja tersulut oleh hal-hal kecil, komentar orang, pesan yang terlambat dibalas, atau situasi yang tidak berjalan sesuai rencana, maka masalahnya bukan pada dunia, tapi pada kendali dirimu sendiri. Kamu mungkin merasa itu wajar. Semua orang juga begitu, tapi justru disitulah jebakannya. Reaksi berlebihan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Padahal, setiap kali kamu bereaksi tanpa kendali, kamu sedang menyerahkan kekuatanmu kepada sesuatu di luar dirimu. Satu kalimat bisa mengacaukan emosimu. Satu kejadian kecil bisa mengubah suasana hatimu sepanjang hari. Dan tanpa sadar, hidupmu dikendalikan oleh hal-hal yang bahkan tidak seharusnya punya kuasa sebesar itu. Coba jujur pada dirimu sendiri. Seberapa sering kamu menyesal setelah bereaksi? Seberapa sering kamu berharap bisa menarik kembali kata-kata yang sudah terlanjur keluar? Seberapa sering kamu tahu kamu berlebihan, tapi tetap melakukannya? Masalahnya bukan karena kamu lemah, masalahnya karena kamu belum dilatih. Kita hidup di dunia yang terus memancing emosi, notifikasi, opini, tekanan sosial. Semuanya seperti sengaja dirancang untuk membuatmu bereaksi cepat, bukan berpikir dalam. Dan jika kamu tidak sadar, kamu akan hidup seperti tombol. Ditekan sedikit saja, langsung bereaksi. Tapi ada cara untuk memutus pola itu. Ada cara untuk tetap tenang saat dunia mencoba mengganggumu. Tetap stabil saat situasi tidak berpihak. Tetap menguasai diri saat orang lain kehilangan kendali. Inilah yang diajarkan oleh Stoikisme. Bukan tentang menjadi dingin atau tidak punya emosi, tapi tentang memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu merespons hidup. Sekarang saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi penting. Tulis di komentar, saya siap mengendalikan respon saya. Bukan untuk saya, tapi sebagai komitmen diam-diam untuk dirimu sendiri. Karena setelah ini, kita akan masuk ke prinsip-prinsip yang tidak hanya akan mengubah cara kamu bereaksi, tapi juga mengubah cara kamu menjalani hidup. Dan di bagian akhir nanti, ada satu kesadaran yang mungkin akan membuatmu melihat semuanya dengan cara yang benar-benar berbeda. 1. Sadari, kamu tidak marah karena kejadian, tapi karena interpretasimu. Kamu pikir kamu marah karena apa yang terjadi, padahal yang sebenarnya terjadi adalah ini. Kamu marah karena makna yang kamu berikan pada kejadian itu. Seseorang tidak membalas pesanmu. Fakta. Lalu pikiranmu mulai bekerja, dia mengabaikan saya. Saya tidak dihargai. Ada yang salah. Dan dalam hitungan detik, emosimu ikut terbakar. Coba hentikan sebentar. Apa yang benar-benar terjadi? Hanya satu hal. Pesanmu belum dibalas. Sisanya, interpretasi. Masalahnya bukan pada kejadian. Masalahnya adalah pikiranmu tidak tahan dengan ketidakpastian, lalu buru-buru menciptakan cerita. Seringkali cerita terburuk, dan kamu mempercayainya tanpa mempertanyakannya. Disinilah kebanyakan orang terjebak. Mereka menganggap setiap pikiran adalah kebenaran, setiap asumsi adalah fakta. Padahal pikiranmu bisa bias, bisa emosional, bisa keliru. Sekarang saya ingin kamu jujur. Berapa banyak konflik dalam hidupmu yang sebenarnya dimulai dari asumsi? Berapa banyak hubungan yang retak bukan karena kenyataan, tapi karena tafsiran? Stoik mengajarkan satu hal sederhana, tapi sangat dalam. Bukan kejadian yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentang kejadian itu. Kalau kamu tidak menyadari ini, kamu akan terus hidup dalam ilusi yang kamu ciptakan sendiri. Kamu akan bereaksi pada bayangan, bukan realita. Bayangkan kamu melihat dunia melalui kaca yang kotor. Setiap orang terlihat buruk, setiap situasi terasa mengancam. Lalu kamu marah pada dunia, tanpa sadar bahwa yang perlu dibersihkan adalah kacanya. Begitu juga dengan pikiranmu. Mulai sekarang, latih satu kebiasaan sederhana. Setiap kali emosi muncul, tanya dirimu, ini fakta atau hanya cerita di kepala saya? Jangan langsung percaya. Jangan langsung bereaksi. Karena saat kamu mulai meragukan pikiranmu sendiri, disitulah kamu mulai mendapatkan kembali kendali. Dan ingat ini baik-baik, kamu tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu selalu bisa mempertanyakan cara kamu memaknainya. 2.
Pisahkan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Sebagian besar kemarahanmu sebenarnya adalah hasil dari satu kesalahan sederhana. Kamu mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan milikmu. Pendapat orang lain, sikap mereka, keputusan mereka, hasil dari usahamu, bahkan masa depan. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Dan ketika tidak terjadi, kamu bereaksi. Kesal, kecewa, marah. Seolah dunia telah melanggar aturan yang kamu buat sendiri. Sekarang berhenti sebentar dan tanya dirimu dengan jujur, sejak kapan kamu punya kendali atas semua itu? Stoik memisahkan hidup menjadi dua bagian yang sangat tegas. Apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Yang bisa kamu kendalikan hanya ini, pikiranmu, keputusanmu, tindakanmu. Yang lain bukan milikmu, tapi kamu sering melakukan sebaliknya. Kamu mengabaikan dirimu sendiri, cara kamu berpikir, cara kamu merespons, dan justru sibuk mencoba mengatur dunia di luar sana. Disitulah sumber penderitaanmu. Bayangkan kamu menggenggam pasir dengan sangat kuat. Kamu ingin mempertahankannya, tapi semakin keras kamu menggenggam, semakin cepat pasir itu keluar dari sela-sela jarimu. Begitu juga hidup. Semakin kamu memaksa mengendalikan hal-hal di luar kendalimu, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Emosimu jadi liar, pikiranmu jadi gelisah, hidupmu terasa berat. Sekarang balikkan. Fokus pada satu hal yang benar-benar milikmu, responmu. Orang lain boleh berkata apa saja. Situasi boleh tidak adil, hasil boleh tidak sesuai harapan, tapi satu hal tetap di tanganmu. Bagaimana kamu menyikapinya? Ini bukan tentang pasrah, ini tentang kejelasan. Tentang tahu di mana harus berjuang dan di mana harus melepaskan. Mulai sekarang, setiap kali kamu merasa emosi naik, tanyakan ini. Apakah ini benar-benar dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, bertindaklah dengan tenang. Karena hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kamu berhenti memikul hal-hal yang memang bukan untuk kamu bawa. Dan ingat ini, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa menjadi seseorang yang tidak lagi dikendalikan olehnya. 3. Tunda reaksi. Kekuatan ada di jeda, bukan kecepatan. Kamu mungkin berpikir bahwa bereaksi cepat itu tanda kejujuran. Apa yang kamu rasakan langsung kamu keluarkan, tanpa filter, tanpa jeda, seolah itu bentuk keberanian, padahal seringkali itu justru bentuk ketidakmampuan mengendalikan diri. Emosi itu cepat, sangat cepat. Ia muncul sebelum logikamu sempat bicara, dan jika kamu tidak memberi jeda, kamu akan selalu menjadi budak dari reaksi pertamamu. Coba perhatikan ini. Saat seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, apa yang terjadi? Dadamu langsung terasa sesak, pikiranmu langsung panas, kata-kata mulai terbentuk di ujung lidahmu. Dan di momen itulah, hidupmu sedang diuji, bukan tentang apa yang mereka katakan, tapi apakah kamu cukup kuat untuk tidak langsung bereaksi? Stoik memahami satu hal yang jarang disadari. Di antara stimulus dan respon, ada ruang kecil, dan di ruang itulah kekuatanmu berada. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah masuk ke ruang itu. Mereka langsung melompat dari kejadian ke reaksi, tanpa berpikir, tanpa memilih. Itulah kenapa hidup mereka terasa kacau. Sekarang bayangkan ini, seseorang menyudutkanmu, biasanya kamu langsung membalas, tapi kali ini, kamu diam, kamu tarik napas, kamu beri jeda beberapa detik. Apa yang terjadi? Emosimu mulai turun, pikiranmu mulai jernih, dan tiba-tiba kamu punya pilihan. Kamu tidak lagi dipaksa untuk bereaksi. Kamu bisa memilih. Inilah perbedaan yang sangat halus, tapi mengubah segalanya. Orang lemah bereaksi, orang kuat memilih. Dan kekuatan itu tidak datang dari luar. Ia datang dari kemampuanmu untuk menahan diri. Tepat di saat paling sulit. Mulai sekarang, latih satu hal sederhana. Jangan langsung merespons. Diam sebentar, tarik napas, rasakan emosinya tanpa harus mengikutinya. Biarkan gelombang itu lewat, karena tidak semua emosi harus ditindaklanjuti. Tidak semua pikiran harus diucapkan. Dan ingat ini dalam-dalam, kamu tidak diukur dari seberapa cepat kamu bereaksi, tapi dari seberapa bijak kamu memilih responmu.
4. Ubah standarmu. Tidak semua hal layak mendapat energimu. Satu hal yang jarang kamu sadari, kamu lelah. Bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu peduli pada terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak penting. Semua kamu tanggapi, semua kamu pikirkan. Semua kamu masukkan ke dalam kepalamu seolah itu layak mendapat perhatianmu. Komentar orang, opini yang bahkan tidak kamu hormati, hal-hal kecil yang tidak akan berarti seminggu lagi, dan tanpa sadar energimu habis, bukan untuk hal besar, tapi untuk hal sepele yang kamu besarkan sendiri. Coba tanyakan ini pada dirimu, dengan jujur dan tanpa pembelaan, apakah ini benar-benar pantas mengganggu kedamaianmu? Karena kenyataannya, tidak semua hal layak kamu respon, tidak semua situasi layak kamu emosikan, dan tidak semua orang layak kamu dengarkan, tapi kamu sering memberikan nilai terlalu tinggi pada hal-hal yang tidak seharusnya penting. Kamu memperlakukan gangguan kecil seperti ancaman besar. Kamu memberi ruang di pikiranmu untuk sesuatu yang bahkan tidak punya dampak nyata dalam hidupmu. Itulah sumber reaksi berlebihan. Stoik tidak mencoba mengontrol dunia. Mereka mengubah standar mereka tentang apa yang layak dianggap penting. Bayangkan hidupmu seperti sebuah ruangan. Setiap hal yang kamu pikirkan adalah benda yang kamu masukkan ke dalamnya. Jika kamu tidak selektif, ruangan itu akan penuh, sesak, berantakan, dan kamu tidak bisa bernapas. Sekarang bayangkan kamu mulai menyaring. Kamu hanya menyimpan hal-hal yang benar-benar penting. Yang lain, kamu biarkan lewat. Tiba-tiba, hidup terasa lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, reaksimu lebih terkendali. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Ini tentang menjadi bijak dalam memilih apa yang layak kamu pedulikan. Mulai sekarang, sebelum kamu bereaksi, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini akan tetap penting dalam 1 hari, 1 minggu, 1 tahun? Jika tidak, lepaskan. Karena kedamaianmu terlalu berharga untuk ditukar dengan hal-hal yang tidak berarti. Dan ingat ini baik-baik, kamu tidak kelelahan karena hidup terlalu keras. Kamu kelelahan karena kamu terlalu murah dalam memberikan energimu. 5. Latih ketahanan emosional. Jangan biarkan dunia mengatur suasana hatimu. Jika suasana hatimu berubah hanya karena keadaan di luar, maka kamu tidak benar-benar memegang kendali atas hidupmu. Hari ini kamu baik-baik saja karena semuanya berjalan lancar. Besok kamu gelisah karena satu hal tidak sesuai harapan. Lusa kamu kecewa karena orang lain tidak bertindak seperti yang kamu inginkan. Naik, turun, naik, turun. Seolah hidupmu dikendalikan oleh sesuatu di luar dirimu. Dan disitulah masalahnya. Ketika emosimu bergantung pada keadaan, kamu akan selalu rapuh. Kamu menjadi reaktif, bukan stabil. Kamu menjadi penumpang, bukan pengemudi. Stoik tidak mencari hidup yang selalu tenang. Mereka membangun ketenangan di dalam diri, bahkan saat dunia di luar berisik. Bayangkan dirimu seperti sebuah kapal di tengah laut. Jika kamu tidak punya jangkar, ombak kecil saja sudah cukup untuk menggoyahkanmu. Angin sedikit lebih kencang, kamu mulai kehilangan arah. Sekarang bayangkan kamu memiliki jangkar yang kuat. Badai tetap datang, ombak tetap naik, tapi kamu tidak hanyut. Itulah ketahanan emosional. Ini bukan tentang menghilangkan emosi. Ini tentang tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali. Kamu tetap merasakan, tapi tidak terseret. Coba perhatikan dirimu selama ini. Seberapa sering moodmu ditentukan oleh hal-hal kecil? Cuaca, respons orang lain, situasi yang tidak kamu sukai. Jika jawabannya sering, berarti kamu belum punya jangkar. Dan itu bukan kesalahan. Itu hanya tanda bahwa kamu belum melatihnya. Mulai sekarang ubah fokusmu. Jangan lagi bertanya, bagaimana caranya agar hidup lebih mudah? Tapi tanyakan, bagaimana caranya saya menjadi lebih stabil, apapun yang terjadi? Karena dunia tidak akan pernah berhenti berubah. Orang tidak akan selalu sesuai harapan. Situasi tidak akan selalu berpihak, tapi kamu bisa menjadi seseorang yang tetap tenang di tengah semua itu. Dan ingat ini dalam-dalam, ketenangan sejati bukan datang dari dunia yang terkendali, tapi dari dirimu yang akhirnya tidak lagi mudah terguncang. 6. Terima ketidaknyamanan.
Tidak semua hal harus kamu perbaiki dengan emosi. Kamu tidak selalu marah karena sesuatu itu salah. Seringkali kamu marah karena kamu tidak mau menerimanya. Kenyataan tidak sesuai harapan. Orang lain tidak bertindak seperti yang kamu inginkan. Situasi terasa tidak adil. Dan tanpa sadar, kamu melawan semua itu dengan emosi. Kamu kesal, kamu gelisah, kamu bereaksi. Seolah dengan merasa tidak nyaman, kamu bisa memperbaiki keadaan. Padahal tidak. Emosi yang berlebihan tidak mengubah kenyataan. Ia hanya membuatmu semakin jauh dari kejernihan. Disinilah paradoks yang sering tidak disadari. Semakin kamu melawan kenyataan, semakin kamu tersiksa olehnya. Stoik tidak mengajarkan untuk menyerah. Mereka mengajarkan untuk menerima, bukan sebagai bentuk kelemahan, tapi sebagai bentuk kejelasan. Menerima berarti melihat realita apa adanya, tanpa tambahan drama dari pikiranmu. Bayangkan kamu berjalan di tengah hujan. Kamu bisa menerima bahwa hujan itu ada, lalu mencari cara untuk tetap berjalan. Atau kamu bisa marah pada hujan, berharap ia berhenti, dan akhirnya hanya berdiri, basah, dan kesal. Hujannya tetap turun. Begitu juga hidup. Banyak hal tidak akan berubah hanya karena kamu tidak menyukainya. Dan setiap kali kamu menolak kenyataan, kamu menambahkan beban yang sebenarnya tidak perlu. Sekarang jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak penderitaanmu hari ini berasal dari fakta? Dan berapa banyak yang berasal dari penolakanmu terhadap fakta itu? Mulai sekarang, latih satu hal yang terasa sederhana tapi sulit. Berhenti melawan apa yang tidak bisa kamu ubah. Rasakan ketidaknyamanannya. Akui keberadaannya. Tanpa harus bereaksi berlebihan. Karena tidak semua hal harus kamu perbaiki. Beberapa hal hanya perlu kamu pahami, lalu kamu lewati. Dan ingat ini dalam-dalam. Kamu tidak menderita karena kenyataan. Kamu menderita karena kamu menolak menerimanya. 7. Bangun identitas. Kamu bukan orang yang mudah terpancing. Selama ini kamu mungkin berkata pada dirimu sendiri, memang saya orangnya sensitif. Memang saya gampang emosi. Memang saya seperti ini. Dan tanpa sadar, kamu sedang mengunci dirimu di dalam identitas yang membatasi. Karena apa yang kamu yakini tentang dirimu akan kamu buktikan setiap hari. Jika kamu percaya kamu orang yang mudah terpancing, maka setiap situasi kecil akan terasa seperti pemicu. Kamu tidak hanya bereaksi, kamu menjalankan peran yang sudah kamu tetapkan sendiri. Disinilah perubahan sejati dimulai. Bukan dari teknik, bukan dari strategi, tapi dari cara kamu melihat dirimu. Stoik tidak sekadar melatih respon. Mereka membangun identitas. Mereka melihat diri mereka sebagai seseorang yang tenang, rasional, dan terkendali. Bahkan sebelum itu sepenuhnya menjadi kenyataan, dan perlahan mereka menjadi seperti itu. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak dan tanya dirimu, saya ini sebenarnya siapa? Apakah kamu orang yang dikuasai emosi atau seseorang yang mampu mengendalikannya? Karena dua identitas itu tidak bisa hidup bersamaan. Bayangkan kamu mengenakan pakaian. Jika kamu terus mengenakan label emosional, maka setiap tindakanmu akan menyesuaikan dengan label itu. Tapi saat kamu mulai melepasnya dan memilih identitas baru, saya orang yang terkendali, segala sesuatu mulai berubah. Kamu mulai lebih sadar. Kamu mulai lebih berhati-hati sebelum bereaksi. Kamu mulai memilih, bukan sekadar mengikuti. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini tentang mengarahkan dirimu menuju versi yang lebih kuat. Mulai sekarang, ubah narasi di dalam kepalamu. Bukan lagi saya memang begini. Tapi saya sedang melatih diri menjadi seseorang yang tidak mudah terpancing. Ulangi, pegang, jalani. Karena pada akhirnya, kamu tidak sedang memperbaiki reaksi sesaat. Kamu sedang membentuk siapa dirimu ke depan. Dan ingat ini, kamu tidak melatih dirimu untuk sesekali tenang. Kamu sedang membangun karakter yang tidak lagi mudah goyah. 8. Refleksi harian. Evaluasi reaksimu sebelum tidur. Kamu tidak berubah hanya karena kamu sadar. Kamu berubah karena kamu mengulang kesadaran itu setiap hari. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka mengalami hari yang penuh emosi. Bereaksi di sana-sini.
menyesal di beberapa momen. Tapi malamnya, mereka langsung tidur, tanpa berpikir, tanpa mengevaluasi, tanpa belajar. Lalu besok, mereka mengulang pola yang sama. Stoik tidak hidup seperti itu. Mereka menjadikan setiap hari sebagai bahan evaluasi. Sebuah audit pribadi yang jujur, tanpa pembelaan, tanpa menyalahkan. Coba bayangkan ini sebagai ritual sederhana sebelum tidur. Kamu berhenti sejenak. Kamu mengingat kembali harimu. Di mana kamu bereaksi berlebihan? Apa yang memicunya? Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang hanya kamu tafsirkan? Lalu pertanyaan yang paling penting, bagaimana seharusnya saya merespons dengan lebih baik? Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami diri. Karena tanpa refleksi, kamu hanya akan menjadi versi yang sama. Berulang-ulang, kamu mungkin berharap waktu akan membuatmu lebih bijak. Tapi waktu tidak mengubah apapun jika kamu tidak belajar darinya. Bayangkan kamu mengemudi tanpa pernah melihat kaca spion. Kamu tidak tahu kesalahanmu. Kamu tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Dan cepat atau lambat, kamu akan mengulang kecelakaan yang sama. Begitu juga hidupmu. Refleksi adalah cara kamu melihat ke belakang, bukan untuk terjebak, tapi untuk memperbaiki arah ke depan. Mulai malam ini, latih satu kebiasaan kecil. Luangkan 5 menit saja, tanpa distraksi, tanpa alasan. Lihat harimu dengan jujur, akui di mana kamu lemah, dan tentukan satu hal yang akan kamu perbaiki besok. Karena perubahan besar tidak datang dari satu momen besar, ia datang dari perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan ingat ini dalam-dalam. Jika kamu tidak belajar dari hari ini, kamu tidak sedang maju. Kamu hanya sedang mengulang. 9. Reaksi berlebihan adalah kebiasaan dan bisa dilatih ulang. Selama ini kamu mungkin merasa, saya memang seperti ini. Cepat marah, mudah tersinggung, sulit tenang. Seolah itu sudah bagian dari dirimu yang tidak bisa diubah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Itu bukan sifat bawaan. Itu kebiasaan, dan semua kebiasaan bisa dilatih ulang. Kamu tidak lahir dengan pola reaksi seperti sekarang. Kamu membentuknya sedikit demi sedikit, dari pengalaman, lingkungan, dan cara kamu merespons hal-hal kecil yang terus diulang. Setiap kali kamu langsung bereaksi, kamu memperkuat jalur itu. Setiap kali kamu mengikuti emosi tanpa jeda, kamu melatih dirimu untuk menjadi reaktif. Dan setelah bertahun-tahun, itu terasa seperti kepribadian. Padahal bukan, itu hanya pola yang terlalu sering kamu jalani. Sekarang bayangkan ini, jika kamu bisa melatih dirimu untuk bereaksi berlebihan, maka kamu juga bisa melatih dirimu untuk tetap tenang. Prosesnya sama, pengulangannya sama, hanya arah latihannya yang berbeda. Awalnya mungkin terasa sulit, kamu masih akan terpancing, masih akan tergelincir. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan diri, even 1 detik lebih lama dari biasanya, itu adalah kemajuan. Jangan remehkan itu. Karena perubahan besar tidak terjadi sekaligus. Ia dibangun dari momen-momen kecil yang kamu pilih dengan sadar. Coba lihat dirimu bukan sebagai orang yang emosional, tapi sebagai seseorang yang sedang dalam proses latihan. Seseorang yang setiap hari sedang membentuk ulang responsnya terhadap dunia. Dan dalam proses itu, kesalahan bukan kegagalan. Ia adalah bagian dari latihan. Yang penting bukan sempurna. Yang penting konsisten. Mulai hari ini, berhenti memberi label yang melemahkan dirimu. Berhenti berkata, saya memang begini. Ganti dengan ini, saya sedang belajar menjadi lebih tenang. Ulangi setiap hari. Jalani setiap momen, karena pada akhirnya kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu latih setiap hari. Dan ingat ini dalam-dalam, kamu tidak rusak. Kamu hanya belum dilatih. 10. Hidup tidak akan pernah berhenti menguji kamu. Ada satu kenyataan yang mungkin tidak nyaman, tapi justru membebaskan. Hidup tidak akan pernah menjadi sepenuhnya tenang. Akan selalu ada orang yang tidak sesuai harapanmu. Akan selalu ada situasi yang tidak adil. Akan selalu ada hal-hal yang datang tanpa izin dan menguji kesabaranmu. Kamu bisa menunggu
sampai semuanya beres dulu baru tenang. Atau kamu bisa menerima bahwa ketenangan itu bukan hasil dari dunia yang sempurna, tapi dari dirimu yang sudah siap. Selama ini mungkin kamu berpikir, kalau masalah ini selesai, saya akan lebih damai. Tapi begitu satu masalah selesai, yang lain muncul. Dan siklus itu tidak akan pernah berhenti. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bagaimana cara menghindari masalah, tapi bagaimana saya menjadi seseorang yang tidak lagi mudah terguncang oleh masalah. Inilah inti dari semua yang sudah kamu pelajari. Bukan tentang mengendalikan dunia, bukan tentang menghilangkan emosi, tapi tentang membangun diri yang cukup kuat untuk tetap stabil di tengah apapun. Bayangkan dua orang menghadapi badai yang sama. Yang satu panik, kehilangan arah, dan tenggelam dalam emosinya. Yang satu lagi tetap tenang, membaca situasi dan bertahan. Perbedaannya bukan pada badai, perbedaannya ada pada dirinya, dan kamu punya pilihan setiap hari. Apakah kamu ingin terus menjadi seseorang yang bergantung pada keadaan, atau seseorang yang membawa ketenangannya sendiri kemanapun dia pergi? Semua latihan ini, menahan reaksi, memisahkan kendali, menerima kenyataan, membangun identitas, bukan untuk membuat hidupmu lebih mudah, tapi untuk membuatmu lebih kuat. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan berhenti menguji kamu, tapi kamu bisa menjadi seseorang yang tidak lagi mudah goyah oleh ujian itu. Dan ingat ini, simpan baik-baik. Dunia tidak akan jadi lebih mudah, tapi kamu bisa menjadi jauh lebih kuat.